Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Ngebet Podcast. Dan kali ini saya bersama dengan seorang sosok figur di MTS 6 Jakarta, khususnya buat siswa, yaitu seorang ketua OSIS MTS 6 Jakarta, Siti Zahra. Halo semua. Kenalin, nama saya Siti Zahra Aulia Suheda dari kelas 8B. Saya sebagai ketua OSIS dari angkatan 35 MTS Negeri 6 Jakarta. Wow, komplit. Kita santai aja, kita ngobrol namanya kan. Biar mereka tahu Pak latar belakang saya gitu. Boleh, maskernya boleh dibuka kan, nggak berkerumun, dicopot. Ucit ya Pak. Bapak lah lagi puasa, maaf ya. Iya nggak apa-apa, dimaklumi, kita syuting lagi puasa dan memang saya berusaha ingin menghidupkan sebuah konten, salah satunya ini podcast. Namanya mungkin agak nyeleneh ya. Ngebet Podcast. Iya. Zahra gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh ya, untuk kalau misalnya ada masalah di kamera yang ini, Oke. kabar-kabarin aja sih. Iya, oke. Karena maklum lah, operatornya kita belum ada operator. Tapi Bapak keren, sendiri aja udah bisa nanganin semuanya loh. belum keren, masih cukup. Oke, Siti Zahra, ini kan udah bulan puasa. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Maskernya boleh dicopot, ribet apa gimana? Oh, iya. Kayaknya nggak enak banget. Sebentar ya. Kayaknya ada yang terhalang gitu kan? Biar full face Iya. ya. Oke. Sebentar. Kita kan belum pernah kan ngobrol-ngobrol bikin konten secara bareng. Belum pernah kan, makanya kita. Paling sayanya bikin konten, bapaknya di belakang. Tapi ini ya, perjuangannya belum maksimal dan hasilnya karena jadi hasilnya belum. Mudah-mudahan tetap semangat. Amin. Oke, Zahra, selama bulan puasa kegiatan apa aja nih yang mungkin dilakukan baik di rumah atau di sekolah? Kalau di rumah tuh biasanya kan namanya bulan Ramadan ya, pasti biasanya orang-orang tuh suka ada target ya Pak. Saya juga ada target, jadi di rumah tuh biasanya hafalin Quran kan karena ada target buat hafalan juga. Terus sahur bareng keluarga sama bukber gitu. Sama ngajarin adik sih, kan adik juga harus ada target juz berapa gitu. Jadi belajar bareng di rumah. Nah sekarang ini udah berapa? Hafal berapa? 30 juz? Pak, belum. Saya masih cupu sekali. 30 juz apa juz 30? Juz Al-Fatihah aja nih Pak. Untuk menghafal kamu sendiri baru dimulai atau sudah beberapa bulan? Sebenarnya udah dari bulan-bulan kemarin, cuman baru seriusnya nih di bulan Ramadan karena kan kebetulan ada beberapa aktivitas yang dilonggarin dulu, kayak les bahasa Arab kan di bulan Ramadan udah penutupan, jadi dimasukin hafalan lagi, jadi les bahasa Arabnya dipinggirin dulu, nanti mulai lagi setelah Lebaran gitu. Puasa semangat ya. Harus ngomongnya kayak cepet banget gitu. Santai aja. Oh gitu. Kalau tapi berarti sebelumnya itu kelas 7 sudah hafalan belum? Kelas 7 masih ngelancarin bacaan karena kan dulu kan nggak dari MI ya, dari SD biasa. Jadi waktu masuk MTS tuh kaget kan ada mapel bahasa Arab, Al-Quran hadis. Kalau dulu tuh langsung agama gitu digabung, jadi nggak per Al-Quran hadis, akidah gitu. Jadi lumayan kaget juga kan. Pendidikan agama masalahnya. Iya, cuman PAI, pendidikan agama Islam. Oke. Ya mudah-mudahan target rencananya akhir bulan puasa berapa surat yang akan dihafal? Berapa ya? Saya malu Pak, ini pasti yang nonton banyak yang lebih tinggi dari saya nih. Ya nggak apa-apa. Ini deh 1 juz dah. 1 juz dalam hafal di bulan Ramadan ini. Iya. Nah kalau misalnya selesai bulan Ramadan, apakah akan terus berusaha? Terus, karena target saya tuh kayak 1 bulan 1 juz. Soalnya kan mau ngafalin juga buat persiapan nanti pesantren, biarin pas tesnya kan lebih gampang kalau udah megang hafalan gitu. Oh, rencana pesantren? Iya. Oh, bagus, sudah direncanakan. Iya, cuman lagi ini pesantren dulu. Mananya belum tahu? Udah tahu sih, ada baru 1 tapi masih ngincer di daerah Jawa Timur, Gontor itu, Gontor Putri ya. Ya, mudah-mudahan amin tercapai kan mimpinya. Itu keinginan kamu sendiri? Iya, keinginan sendiri, cuman dari orang tua ini yang izinnya rada susah kan, karena kan jauh. Anak perempuan masih satu-satunya, jadi ya masih susah lah diizinkan. Anak lakinya juga satu-satunya kan? Iya, masih berdua.
laki-laki satu, perempuan satu. Ya, yang namanya orang tua kan sayang, takut yang biasanya kesehariannya Iya, bareng-bareng ini jauh nggak bisa kan. gitu. Gontor. Mana Gontor kan juga kayaknya setahun sekali gitu pulang pas. Boleh pulangnya. Puasa. Puasa doang. Puasa sama Lebaran. Puasa atau mau menjelang Lebaran? Kayaknya pas puasa sekaligus menjelang Lebaran, jadi pertengahan puasa gitu kayaknya sih. Pertengahan puasa mau ketemu Lebaran. Nah, kalau kegiatan sekarang kan ketua OSIS. Menjabat sebagai seorang ketua OSIS kan semenjak awal menjabat masih corona kita. Iya. Gimana perasaan kamu dengan kondisi corona kayak gini? Enak gak enak ya. Jadi kayak pertama tuh rada gimana ya, kurang jelas juga kan, maksudnya penyerahan jabatannya kan kemarin gak ada acara ya Pak, penyerahan jabatan gitu, cuman pemilos doang. Terus event juga baru satu kalau nggak salah, Manifest yang kemarin. Sama kita sih rencananya bulan Ramadan ini ada beberapa event, ada 2 kalau nggak salah, cuman lagi dipertimbangkan. Yang satu lumayan terobosan baru nih Pak, yang satu ya biasa peringatan Hari Kartini kan ada ya di bulan ini, di bulan April. Iya, tanggal 21. 21. Ya 21 April. Rencana itu ada, terus terobosan yang satunya lagi masih dipertimbangkan. Iya, masih dipertimbangkan, kayaknya sih nggak bisa. Tapi kita nggak lagi bisa atau nggak diizinin maksudnya? Kayaknya nggak diizinin Pak. Cuman kan kita udah buat proposal semaksimal mungkin. Bocoran dong. Ini terobosan di jalan berhubungan dengan masyarakat lah gitu. Sosial? Iya, sosial. Seperti apa tuh? Berbagi takjil. Oh. Jadi berbagi takjil ini memperingati Hari Kartini sekaligus di bulan Ramadan gitu. Rencananya begitu. Iya. Tapi udah berkomunikasi dengan pembina OSISnya? Udah konsultasi sama Pak Afif, cuman lagi diusahain sama Pak Sutar juga kan, karena kan beliau wakil kesiswaan ya. Jadi kan emang puncaknya di Pak Sutar gitu. Ya, mudah-mudahan sebuah terobosan baru memang pasti butuh pertimbangan karena di jalan kan. Iya benar, sosialisasi sama semua orang yang ada di jalan. Nah, kalau Manifest itu sendiri, saya kan kalau kemarin ngobrol di off air kan kita ngobrol. Nah, di on air ini apa sih Manifest itu? Manifest itu kan mention confess. Jadi misalkan Bapak ngirim buat saya, tapi akun ini tuh nggak tahu yang ngirim tuh Bapak, terus nanti juga nggak usah diperlihatkan namanya gitu. Sebenarnya niat kita tuh Manifest itu buat dikirim ke guru, misalkan kayak kakak-kakak alumni yang sebelumnya, jadi bisa ngirim salam gitu buat Bapak Ibu guru. Terus buat siswa nampung kreativitasnya juga, jadi kalau misalkan ada masalah apa-apa bisa lewat Manifest nih. Terus kalau ada pendapat atau apa bisa kirim Manifest gitu. Tapi lebih banyak ini sih Pak, crush-crushan. Maksudnya? Suka crush itu kan orang yang disuka gitu, jadi ngirim. Misalkan saya ngirim ke siapa. Gitu. Ya kayak kalau bahasa saya, kalau kamu bahasanya crush, kalau saya mungkin bahasanya gebetan. Gebetan atau doi. Jadi ngirim sebuah sesuatu buat gebetan. Misalkan kayak lu ganteng banget sih, sebenarnya gue disuka sama lu tapi gak bisa bilang gitu, misalkan kayak gitu. Tapi nyebutin nama Enggak. Siapanya gitu. Cuman kayak from misalkan ada D terus tuh kelas 8G misalkan atau 8F gitu. Cuman nggak ada namanya, makanya jadi kayak siapa sih gitu. Jadi pada penasaran. Tapi kan kayak pengurusnya kan, adminnya kan tahu yang ngirim siapa. Adminnya enggak, jadi mereka tuh pakai akun itu Pak, fake gitu. Anonim. Akun bukan akun asli mereka. Jadi namanya juga kita nggak tahu. Ada beberapa yang kirim akun asli, itu berani banget Pak. Pakai akun asli dia confess ke siswa lain gitu di kelas yang cowok. Itu keren sih. Berarti emang niat kali. Niat banget itu. Bener-bener pengen tahu. Mungkin sebuah kode biar disampaikan sama adminnya bahwa ini gue. Ini gue loh, ini gue udah berani samperin dong, sampein. Ya ini cuma tapi orientasinya untuk have fun ya. Namanya kan kita kan remaja ya Pak, ya lagi zaman-zamannya suka-sukaan gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih selama nggak melanggar dalam syariat Islam gitu. Ya, cuman kalau saya sih pesannya tetap jangan lupa berkoordinasi aja sama pembina kamu gitu. Jangan sampai niat baik dianggap salah. Niatnya baik, caranya mungkin belum pas, dianggapnya salah. Itu yang perlu diperhatikan semua sih yang punya kegiatan, jadi harus berkoordinasi gitu.
Tapi sampai sekarang ini mensesnya masih berjalan atau? Alhamdulillah masih, cuman beda edisi gitu Pak. Jadi yang baru sekarang tuh lebih fokus ke kegiatan Ramadan. Misalkan kita sharing-sharing tentang ayat-ayat. Terus pengennya sih rencananya jadi di hari-hari apa kita tuh bikin yang di Instagram itu kan suka ada kayak foto balasan gitu. Tuh gak Pak? Foto balasan? Ya jadi misalkan kita masang kotak gitu. Nanti ada foto, terus di akun saya bisa foto, di akun Bapak bisa foto. Tapi awalnya tuh dari si IG Manfest MTS 6. Pokoknya sharing-sharing kegiatan Ramadan deh, lebih ke fokusin ke Ramadannya dulu. Jadi untuk confess suka-sukaan atau gimana itu berhenti dulu. Tema, jadi mungkin sekarang konsepnya tema Ramadan. Tema Ramadan. Ya lebih inilah bagus biar gak wow mana-mana. Nah kalau itu setelah misalnya nih saya pengen ngirim, teknisnya bagaimana? Jadi nanti tentunya harus follow Instagramnya dulu. Kalau tak follow nggak bisa? Nggak bisa karena kita akunnya private. Terus kedua kirim DM, formatnya nanti pertama form dari siapa, terus tuh untuk siapa, baru tulisin confess-nya gitu. Nah formnya itu maksudnya saya boleh ngisi. Jadi ngisinya tuh. Tapi ini formnya asli nama kita atau? Enggak, terserah. Pokoknya untuk form atau tuhnya itu bebas, nggak ada paksaan apapun. Mau form cuman gambar emot ketawa atau emot kupu-kupu itu terserah, bebas. Tuh, yang jadi kalau misalnya saya mungkin bahasa surat kaleng tapi digital mungkin ya? Iya benar. Surat yang kalau ini dianyutin di sungai itu yang gak ada namanya. Sedih kayak gitu. Kalau zaman dulu kan begitu. Pakai burung juga pernah Pak, burung dara pengantar surat. Kalau burung bukan surat kaleng, kalau surat kalau burung jelas ininya dari siapa. Kan kalau burung kan yang punya sama yang ininya jelas. Kalau surat kaleng itu nggak jelas siapa yang ngirimin. Jadi kamu nih saya kirimin tapi ya sama persis kayak. Tapi nggak ada namanya, nggak ada nama kayak gue suka sama lo. Tapi nggak ada yang ngirim, nggak ada yang namanya gimana? Siapa jadi tambah penasaran kalau kayak gitu. Ini makanya Manfest yang kamu bikin ini ya mungkin kalau bahasa zaman saya itu ya surat kaleng. Iya. Digital. Kalau sekarang surat kaleng digital. Karena sekarang serba digital semua. Tapi Manfest itu sendiri akunnya beda dari OSIS. Beda, kalau OSIS kan OSIS MTS 6 Jakarta, kalau Manfest Mat 6 Fest. Karena kan kalau OSIS kan lebih takutnya buat formal ya Pak. Jadi buat kegiatan OSIS, kalau Manfest bisa buat non formal. Dibuat siswa-siswa ya berpendapat atau keluarin ide-ide itu bisa lewat akun Manfest. Ya, angkatan kakak kamu kemarin sempat pernah sih saya bertikai. Saya bikin konten di channel MTS 6 TV, tapi isinya OSIS. Terus saya memberikan kesempatan untuk mempromot IG. Nah, kamu dari kakak kelas kamu ke kamu nyampe nggak bahwa nggak boleh promot IG pribadi? Promosi gitu ya? Yang nyampe nggak? Jadi ceritanya kakaknya itu saya kasih sebenarnya saya memberikan karena saya bikin konten di MTS 6 TV, kemudian saya memberikan peluang untuk yang bantu kegiatan saat itu apa ya. Nah kemudian saya memberikan kesempatan untuk mempromot IG pribadi gitu. Nah setelah promot videonya udah tayang, ada yang mengkritisi bahwa tidak boleh mempromot OSIS akun pribadi dari pengurus OSIS. Oh, jadi nggak boleh ngetek-ngetek gitu Pak, akun pribadi atau gimana? Nggak boleh promosi. Oh, nggak boleh promosi. Nggak boleh promosi. Udah tahu belum? Baru tahu. Siap-siap nanti kalau kamu promosi nanti ada yang kritik. Okay. Tapi sebenarnya kalau sih maksudnya paham. Kalau Instagramnya OSIS tidak mempromot akun pribadi, oke, itu fine menurut saya. Tapi ini kan konten kita collab kan antara MTS 6 TV dan OSIS. Nah kemudian konten itu ada di MTS 6 TV. Saya pun memberikan peluang untuk mempromot. Jadi semuanya dari saya. Benar. Nah cuman yang menurut saya lucu adalah videonya suruh di take down, terus ya gitu deh intinya, nggak boleh. Harusnya mah kalau kita collab sama siapa biasanya dikasih identitas nama, misalkan saya collab sama Bapak di akun YouTube saya
saya mention bapak dong, misalkan Ahmad Sogir gitu. Sebenarnya perlu sih pak harusnya. Asas manfaat kan boleh Iya. menurut saya. Cuman ya nggak tahu perspektifnya itu kakaknya yang ya begitu. Tapi cuman ya udah kalau memang maunya kayak gitu. Ya memang kamu tetap berkoordinasi ke pembina, rujukan kamu yang formal, yang mungkin menurut saya ini semua kita obrolan kita opini pribadi ya. Menurut opini pribadi saya, rujukan kamu adalah pembina OSIS kamu. Kalau pembina OSIS kamu bilang jangan, ya jangan. Kalau memang pembina OSISnya oke, ya silakan. Gitu kalau saran saya. Ya, kayak saya kan sering bawel sama kamu, tapi kan ini semuanya saran kan. Saran. Semuanya kembaliin lagi ke komunikasi lagi ke pembina. Kalau memang ya bagus tuh, sih udah silakan kerjain. Tapi misalnya nggak usah diikutin, nggak masalah saya juga. Karena ya kan ya tahu sendiri saya bukan seorang dari bagian dari OSIS kan, bukan pembina juga, bukan staf OSIS juga. Jadi intinya cuma suka ngacak-ngacak aja. Evaluasi ya Pak. Suka ngacak-ngacak. Jadi itu informasinya. Nanti jangan sampai kamu promosi. Tapi kalau di akun ini sebenarnya saya sih tidak masalah. Kita mutualisme, simbiosis mutualisme. Saya kan kita ngobrol gini kan ibaratnya membutuhkan kamu. Membutuhkan manfaat, saya butuh manfaat kamu. Nah kemudian kamu butuh apa dari saya, silakan. Gitu. Saling kita menguntungkan. Iya, harus saling menguntungkan. Itu. Nah kalau sekarang mungkin belum ada monetize-nya, belum bisa kita saling berbagi secara uang gitu kan. Cuman kan kalau nanti ada monetize-nya, ya insya Allah. Amin. Itu kan sebuah harapan kita semua, biar semua yang kita lakuin itu ada hasilnya kan. Iya. Nah, terus program jangka panjang OSIS kamu sendiri, angkatan 35 ya sekarang? Program jangka panjang, jangka pendek itu kita masih bicarain Pak, karena kan kita baru menjabat juga ya. Jadinya belum terlalu kepikiran ke sana. Rencananya sih minggu ini mau rapat membahas itu. Minggu ini. Program karena kan minggu kemarin ya Bapak bilang suruh bikin notulen gitu ya, buku tentang program. Nah itu nanti insya Allah minggu ini baru kita mau bahas gitu. Tapi yang terlintas di benak apa kira-kira mungkin udah ada di kamu, nanti kan dikumpulin kan sama pengurus-pengurus yang lain. Nah dari yang terlintas di benak kepala ketua OSIS itu sendiri apa? Sebenarnya sih kalau program jangka panjang tuh ada Pak, cuman ini lagi kembali ke sosial, banyaknya lebih ke sosial. Larinya ke sosial. Ya sampaikan aja nggak apa-apa. Kita tuh dari Pemilos juga kan saya pengennya kayak bersosialisasi sama anak-anak yang daerah condet. Tahu kan Pak yang nggak bisa sekolah, yang misalkan pengemis, pemulung dan semacamnya lah itu. Pengen buka apa sih kayak pembelajaran secara gratis untuk mereka gitu. Itu pengen nyoba terobosan baru gitu Pak. Cuman belum bikin proposal, belum diomongin lagi sama yang lainnya gitu. Ya itu tapi butuh ini sih kalau ngajarin itu butuh tenaga profesional kan. Benar. Gak mungkin kamu yang ngajarin, nanti ngajarinnya nggak bener. Bukan nggak bener sih, kurang baik gitu. kurang pas gitu. Ya memang sih niatnya bagus, nggak apa-apa diinin aja. Nanti kalau kali ada mungkin setelah kita ngobrol begini ada yang donaturin, iya, idenya bagus nih, terima kasih. kasih donatur, kemudian kita bisa ngerekrut guru profesional untuk ngajarin kan. Iya. Siapa tahu kan gitu. Ya terus apa lagi? Ya masih bingung saya Pak. Masih bingung. Sebenarnya sih banyak yang banyak yang terlintas dalam otak saya, cuman kadang mungkin mempertimbangkan izin-izinnya gitu Pak. Izin ke sekolahnya? Iya, izin ke sekolahnya. Kayak yang mau kita adain juga di bulan Ramadan nih kayaknya 50-50 lah, kayaknya sih gak diizinin, cuman kan pasti gini dulu. Optimis dong, harus ya, optimis. Jangan pesimis dulu. Terus apa lagi ya? Paling kita mau ini sih lebih aktifin komunikasi sama siswa-siswa MTS. Kayak nantinya kita tuh mau bikin program jangka panjang. Setiap bulan bakal ada kotak surat gitu Pak. Misalkan kritik dari kegiatan OSIS sebelumnya gimana, terus saran-sarannya gimana gitu, supaya kita nggak kehabisan ide juga, bisa sharing-sharing sama anak MTS gitu. Minta ide gitu. Benar. Oke, bagus idenya. Nah kan besok kalau nggak sekarang udah PTM kan ya? Iya udah. Dari minggu kemarin. Nah sudah ada lampu kuning kah dengan kegiatan-kegiatan
baik OSIS, ekskul dan lain sebagainya dari. Kalau untuk ekskul masih ada beberapa yang belum berjalan Pak, karena kan kita baru PTM, terus lagi PTM di bulan Ramadan juga ya. Kayaknya sih mulai diaktifin setelah kenaikan kelas, kan pas ya tahun ajaran baru, terus semuanya baru diaktifin, kayaknya sih kayak gitu Pak. Enggak, tapi dari sekolah ini sendiri sudah memberikan ruangkah atau belum? Belum. Sejujurnya kayaknya belum, belum berkoordinasi atau sudah berkoordinasi tapi belum diizinin. Sudah berkoordinasi tapi izinnya belum. Susah belum gitu. Belum ada keputusan perizinan. Sebenarnya dari pembidanya udah maksudnya udah sedikit setuju, tapi harus ke wakil siswaan Pak Sutar. Nah itu lagi dipertimbangin lagi karena kan kita juga masih SMP ya, MTS, kita masih anak remaja, jadinya masih banyak pertimbangan lah gitu. Ya pastinya pertimbangan itu baik buruknya kan dipikirkan oleh pihak sekolah yang diinisiasi sama wakil kesiswaan kan. Ya semuanya kan niatnya untuk kalian juga jangan sampai ini udah ngumpul-ngumpul terpapar, itu yang kita khawatirin terutamanya gitu. Makanya ya sabar aja kalau misalnya belum, karena memang niatnya pasti baik kok insya Allah ke depannya. Ya dan usaha sih yang paling penting. Kalau kita udah nggak usaha ya udah nggak bakal diizinin itu. Ya. Sama kemarin kita udah nyoba razia Pak. Razia di sini, banyak sekali yang kena, dari mulai ciput, kalau perempuan terus anak lakinya rambut kan. Padahal emang kita udah kasih tahu kalau di MTS ini wajib pakai ciput, terutama ada juga anggota OSIS yang angkatan 36. Itu kan emang di bawah bimbingan kakak OSIS yang 35. Kita udah bilangin kalau ke sekolah tuh harus wajib pakai ciput. Terus yang laki-laki juga rambutnya jangan gondrong. Masih ada aja yang nggak pakai ciput. Terus yang lebih parah itu berarti perlu sosialisasi lagi. Ya itu kayaknya kurang komunikasi lagi itu. Harus diseru di ya semua elemen sih. Makanya saya juga mungkin butuh informasi apa aja sih tata tertib untuk siswa-siswi MTS 6, buat cowoknya tuh harus bagaimana hari Senin, ceweknya bagaimana. Nah kalau cewek sendiri sebenarnya pakaian yang ditentukan oleh kesiswaan itu bagaimana, seperti apa? Ini ya jilbab tuh udah pasti jangan terawang. Kan terawang tuh kayak misalkan ini banget Pak kan? Transparan. Ya transparan gitu. Kan jilbab kan ada beberapa yang dari MTS ya, itu nggak terlalu terawang, itu lumayan tebel. Nah kedua wajib pakai ciput, begitu ciputnya juga jangan yang mundur-mundur karena ada ciput yang cuman segini nih Pak, bulat biasa gitu, kayak ciput bando. Nah itu nggak disaranin sih. Yang disaranin yang segini. Ciput yang kayak bukan ciput topi, ciput yang kayak apa ya namanya, cupluk gitu, kalau yang tahu cupluk pokoknya yang sampai sini. Kalau nggak salah saya pernah lihat kayak buff, ada kayak buff. Nah iya mungkin kayak, oh iya benar itu yang kayak gitu, yang masker buff gitu kan Pak. Iya. Nah yang disaranin yang kayak gitu. Yang kayak gitu, yang istilahnya iya. Ini nutup. Nggak harus ninja juga sih, jadi kayak sampai sini aja gitu. Terus rambutnya jangan dikeluar-keluarin, nggak enak juga dilihatnya kan. Terutama yang kakak kelas. Mungkin nggak sengaja rambutnya keluar. Masa sih Pak? Nggak sengaja seharian. Terus kaos kakinya juga jangan yang crop, jadi minimal di atas crop. Crop itu? Itu yang kayak kalau baju kan yang cuma segini Pak, yang pendek. Pendek. Dipotong, nah gitu. Minimal tuh di atas mata kaki, kalau bisa sebetis gitu. Segini kan ya? Ya segini lah. Gitu. Nah terus kalau baju itu kalau hari Senin pakai almet. Pakai almet, dasi, terus gesper. Sama yang perempuan jangan lupa di dalam rok kan harus pakai daleman gitu. Apa namanya, legging? Ya legging itu legging. Harus gitu. Harus. Nanti kalau nggak pakai kan yang rugi sendiri. Yang rugi diri perempuan sendiri. Wow. Gitu. Bahaya. Sebenarnya kan tujuannya kan baik buat. Baik banget itu tujuannya. Buat dia. Gitu. Buat menjaga diri dia sendiri gitu. Nah kalau cowoknya itu sendiri rambut gondrong, nggak boleh gondrong. Nah kalau sepatu, nah kalau misalkan sepatu untuk perempuan dan laki-laki tuh wajib warna hitam ya, atau enggak hitam putih. Ya kayak itu ya, apa sepatu apa namanya, warrior. Iya warrior, nah itu. Sekarang masih nama warrior ya bahasa kerennya. Masih warrior. Hitam dan putih, bawahnya ada putihnya kan. Terus ininya tuh kayak ininya sebelah sininya putih. Iya. Itu model warrior zaman saya, berarti sekarang masih enggak tahu itu merek atau brand atau apa sih? Kayaknya warrior deh mereknya. Brandnya. Iya, brand. Tapi kan sebenarnya banyak sepatu yang
Tapi pemilihannya kita Warrior. Padahal mereknya ada merek lain. Kayak botol itu. aqua aja pak. Ya, itu. Air dibilang aqua, semuanya aqua. Minta aqua dong, padahal Vin. Iya. Padahal dikasihnya mineral. Ya itulah kita ya, tradisinya, budayanya seperti itu. Oke, terus kalau celana itu semana dari kaki? Yang buat laki-laki ya? Semata kaki sih pak. Di bawah? Kaki. Di bawah, harus di bawah. Minimal semata kaki lah pas. Lah kalau misalnya yang kelas 8, kelas 9 kan udah, apalagi corona kan di rumah aja kan biasanya makannya banyak tuh. Pastinya kan gemuk. makin Iya, tinggi, makin gede. Nanti gimana? Biasanya kita kalau razia gitu kan harusnya konfirmasi dulu ke siswanya kenapa nih celananya bisa kayak gini. Nanti biasanya kan siswanya tuh ngasih alasan. Nah kalau masuk akal ya udah besok dibenerin ya. Terus nanti paling konfirmasi ke pembina lagi, Pak Afif gimana nih gitu. Kalau nggak salah kan saya suka ngelihat siswa handphone. Iya. Nah memang dibolehin selama PTM corona ini. Karena banyak materi yang dari HP pak, karena kan kita sebelumnya pakai e-learning. Jadi sekarang PTM harus bersosialisasi lagi karena banyak materi yang di e-learning. Jadi harus buka e-learning, terus pas belajar juga masih membutuhkan HP. Banyak tugas-tugas yang digital juga kan, harus di print lagi gitu. Jadi penting sih HP. Terus buat penjemputan juga kan orang tua, karena kan ada beberapa yang rumahnya pasti jauh. Jadi kalau menurut kamu penting, menurut kamu opini, menurut kamu pribadi aja, Penting. perlu dibawa atau enggak? Perlu. Pertama buat konfirmasi penjemputan, karena kan rumahnya juga lumayan jauh. Terus kedua buat lihat materi, karena sebagian materi ada di sini. Justru materi yang penting-penting biasanya di HP, karena jarang nulis. Sekarang pakai pulpen, pakainya digital. Jangan-jangan VN ya? Voice note. Voice note suara. Materinya Ya, pakai voice note. ya kalau saya pribadi kalau tidak disalahgunakan, ya bagus. Iya. Untuk itu tadi penjemputan, untuk materi, untuk apa. Nah, yang kalau saya ya buat kalian semua yang menggunakan dan disalahgunakan sih, ya saya sangat disayangkan aja Iya, sih. benar. Jangan sampai disalahgunakan karena ya apalagi kita kan hampir semua anak remaja punya sosmed, Instagram, punya TikTok. Ya kalau YouTube mungkin jarang, paling 2 itu gitu. Nah kan kalau gabut kadang Scroll TikTok, joget-joget, itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Kalau misalkan kita kan di madrasah ya pak, kalau main TikTok ya udah yang biasa aja, maksudnya nggak usah yang terlalu gimana gitu. ya kalau hobinya di dance mungkin juga nggak bisa juga gini. Karena kan juga sesuai sama inian orang masing-masing ya. Gitu. Yang penting pas menggunakannya di waktunya. Jangan waktu belajar dipakai untuk buat TikTokan. Itu nggak tepat gitu. Itu yang kalau saya pribadi yang dikhawatirkan gitu. Kalau untuk yang positif mah is okay. Kan kemungkinan ada kan yang menyalahgunakan. Banyak pasti pak, cuman nggak kelihatan aja. Sebenarnya mah HP itu banyak sisi positifnya juga. Banyak yang dagang online kan pak, sampai laris banget, terus buka toko, buka brand lewat online. Ada juga sisi negatifnya. Pasti kan setiap perbuatan adalah sisi positif negatifnya. Ya, makanya kita semua sama-sama ingetin kamu dari pengurus PASISnya, ingetin teman-teman kamu. Saya ingetin menggunakan apa yang saya bisa gitu. Ya kita sama-sama aja mutualisme dan saling mengingatkan. Buat kebaikan kan insya Allah dapat pahala. Iya. Gitu. Nah bicara tadi online-onlinean, apa menurut kalau kamu sendiri ada nggak yang kamu lakukan selama corona ini yang sebelum corona kemudian kamu lakukan di masa corona? Kan kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun sih? 3 tahun. Iya itu waktu sebelum corona belum hafal Al-Quran gitu karena sibuk. Mungkin dulu kan SD ya, belum corona masih main-main kemana-mana. Terus semenjak corona diem di rumah nggak boleh kemana-mana, terus nggak ada kesibukan, ya udah mulai buka-buka Al-Quran deh tuh, ngafal-ngafal. Jadi sampai sekarang deh.